Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, izinkan saya menampilkan hasil diskusi kelompok 2 tentang integrasi antara kekuatan sosial kultural di daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mulai mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok 2, terlebih dahulu kami ucapkan rasa terima kasih kami sebanyak-banyaknya kepada Bapak Pasending Patok kami, yaitu Bapak Ziyadul Kamal, dan pengajar praktik kami, Bapak Surya Lailana Putra SMPD. Dan selanjutnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu di kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Abdul Aziz, kemudian ada Ibu Cita Resmi, kemudian ada Ibu Mira Deswita, dan seterusnya ada Ibu Nika Swita, dan terakhir ada Bu Nora Fitri. Pada ruang kolaborasi modul 1.1 terdapat penugasan kelompok. Capaian khusus modul 1.1-nya terdiri atas: yang pertama, calon guru penggerak mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, calon guru penggerak mampu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, calon guru penggerak mampu memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Selanjutnya, pada ruang kolaborasi modul 1.1 terdapat penugasan kelompok yang memiliki tujuan pembelajaran khusus, di mana tujuannya adalah calon guru penggerak mampu menemukan dan mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal yang relevan dan menjadi penguatan karakter murid sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Adapun pemecahan masalah terkait materi diskusi yang akan kita sampaikan, diantaranya yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara baik itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pendidikan adalah tempat masyarakat
sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat menghantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur dan bijaksana. Pasaman Barat memiliki berbagai jenis tradisi yang bisa dikembangkan dan diintegrasikan terhadap proses pembelajaran. Salah satunya adalah tradisi makan bajamba, di mana terdapat nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal Pasaman Barat dan dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga, di mana tradisi ini dapat membuat murid bahagia dan bijaksana. Karakter yang didapatkan oleh murid melalui tradisi yang dilakukan, khususnya makan bajamba, dapat menjadikan murid melakukan perilaku-perilaku yang baik, diantaranya bisa bergotong royong, bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai, di mana di dalam tradisi bajamba murid melakukan peran yang bisa menuntun suatu kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Berikut adalah merupakan contoh dokumentasi dari prosesi makan bajamba. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal, khususnya Pasaman Barat, yang relevan dan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Pasaman Barat. Konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara pada lokal sosial budaya di daerah Pasaman Barat berdasarkan diskusi kelompok yang telah kami lakukan, maka kami menetapkan ide atau gagasan pembelajaran merdeka belajar berbasis kebudayaan daerah atau kearifan lokal Pasaman Barat. Di antaranya, yang pertama, mengintegrasikan kebudayaan lokal Pasaman Barat dalam pembelajaran seperti makan bajamba dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, murid dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan sesuai dengan minat dan potensinya. Hal ini kita kenal juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini tercermin dari murid yang memiliki beragam kemampuan baik secara visual, audio maupun kinestetik. Ketiga, proses pembelajaran melibatkan guru-guru dan pembuka adat di daerah sekitar. Tujuannya adalah mengenali bagaimana prosesi makan bajamba dengan cara yang benar menurut daerah sekitar. Yang keempat, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga dilakukan di luar kelas. Dan yang terakhir, membagi peran murid terhadap proses proyek pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir, yang pertanyaan nomor 3, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah khususnya Pasaman Barat yang dapat kita terapkan. Kegiatan tradisi makan bajamba yang ada di Pasaman Barat dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berbasis proyek dan nantinya akan ditampilkan di akhir pembelajaran yang dikenal dengan panen karya yang ada di sekolah. Panen karya yang dilakukan berupa penyajian dan pameran. Dari masing-masing kelompok menampilkan hasil panen yang mereka buat, serta di dalam kelompok mereka memiliki peranan masing-masing. Dan dari sini kelompok dapat menumbuhkan sikap bergotong royong atau bekerja sama, sehingga terciptanya murid yang kreatif dan inovatif dan memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam merancang modul pembelajaran berbasis budaya lokal, dan solusi yang kami hadirkan, guru dan sekolah bekerja sama dengan pembuka adat yang ada di sekitar dalam menuntun murid melaksanakan prosesi yang benar terkait proses makan bajamba. Tantangan yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pelaksanaannya. Kemudian solusi yang kami hadirkan, guru melaksanakan kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah. Tantangan yang ketiga, murid belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran berbasis proyek budaya lokal. Di sini solusi yang kami hadirkan, guru membangun kesepakatan dengan murid dan memberikan instruksi yang jelas kepada murid itu sendiri.
Dari paparan diskusi yang telah kami lakukan setelah mempelajari kekuatan sosial kultural di daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan haruslah sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya yang ada di sekitar, sehingga bisa memberikan tuntunan pada murid untuk melakukan budi pekerti yang baik. Sehingga murid menyadari perlunya sikap tanggung jawab, gotong royong, disiplin, dan sikap saling menghargai. Dan pembelajaran akan terasa nyaman dan menyenangkan dan bermakna apabila kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang baik kepada murid. Baiklah, sekianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Banyak maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.